Puji Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita membaca kitab 2 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 yang menulis demikian. Saudara sekalian, ini ayat terakhir dari kitab 1 dan 2 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus jemaat yang sangat diberkati Tuhan. Jemaat yang bekerja berfungsi dengan karunia-karunia roh yang spektakuler, yang supranatural. Tapi sayang jemaat di Korintus, jemaat yang hidup dalam kedagingan. Jemaat yang hidup dalam imoralitas saudara. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, ada banyak orang Kristen, Paulus katakan Kristen yang karnal, Kristen yang daging. Dia bertobat, dia percaya Tuhan, tapi hidupnya dikuasai oleh daging. Hidupnya dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah, ini kata terakhir Paulus kepada jemaat di Korintus berkata begini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dalam ayat ini kita melihat Tritunggal itu muncul. Yang pertama, Bapa memberkati kita dengan kasih yang unconditional. Bapa memberkati kita dengan kasih yang tanpa syarat. Yang kedua, kita melihat kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Hidup kita dilimpahi dengan anugerah demi anugerah sebagai orang percaya. Dan yang ketiga yang penting adalah kita mengalami persekutuan dengan Roh Kudus. Ini privilege, ini berkat Tuhan yang menyertai setiap orang percaya. Nah, pada hari ini saya ingin berbicara tentang persekutuan Roh Kudus. Nah, untuk kita boleh mengalami persekutuan yang intim, untuk kita bisa mengalami hubungan yang intim dengan Roh Kudus, kita harus mengerti siapa Roh Kudus, apa Roh Kudus itu. Mari kita baca saudara Yohanes 14 ayat 16 dan 17 menulis demikian. Yohanes 14 ayat 6 dan 16 sampai 17 menulis demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang. Perhatikan kata seorang. Roh Kudus itu bukan benda. Roh Kudus itu bukan burung merpati. Memang dia digambarkan seperti burung merpati. Tapi dia bukan burung merpati. Roh Kudus bukan api. Memang dia digambarkan seperti api. Roh Kudus bukan manifestasi. Ketika Roh Kudus bekerja, orang bisa guling-guling, orang bisa nangis-nangis, orang bisa getar-getar. Itu manifestasi. Roh Kudus bukan bahasa. Roh Kudus bukan karunia. Tapi Alkitab berkata Roh Kudus seorang. Dia adalah pribadi saudara. Dan sebagai pribadi dia punya pikiran. Sebagai pribadi dia punya perasaan. Sebagai pribadi dia punya kehendak. Roh Kudus berkehendak mengasihi kita. Roh Kudus berkehendak menuntun hidup kita. Dia punya perasaan. Dia bisa sedih, dia bisa berduka, dia juga bisa gembira. Satu hari seorang tanya sama saya, Pak Pendeta, apa yang membuat Roh Kudus berduka? Apa yang membuat Roh Kudus senang? Roh Kudus akan berduka kalau ketika dia berbicara kepada kita, kita ignore. Kita masa bodoh. Kita mengabaikan perkataan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berbicara, kita mengabaikan. Saudara sekalian, sebelum Kain membunuh Habel, Roh Kudus sudah berbicara kepada dia. Ketika dia lagi emosi, dia lagi panas hati. Alkitab berkata ibadahnya ditolak Tuhan, sementara ibadahnya Habel diterima oleh Tuhan. Harusnya dia koreksi dong. Apa yang menyebabkan ibadahnya ditolak Tuhan? Harusnya dia periksa dong. Apa yang menyebabkan ibadahnya tidak berkenan kepada Tuhan? Dan kenapa kok ibadahnya Habel diterima Tuhan? Betul gak saudara? Caranya gampang, koreksi, cari apa yang salah, perbaiki diri. Dan kemudian dia lakukan hal yang sama seperti Habel lakukan. Habel mempersembahkan firstborn, anak sulung daripada kambing domba. Tuhan ingin apapun yang kita persembahkan selalu yang terbaik, yang terutama. Saudara, persembahan saudara, ibadah saudara akan menentukan kualitas hatimu kepada Tuhan. Kalau kau berikan yang terbaik bagi Tuhan, itu artinya engkau menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama dalam hidupmu saudara sekalian. Amin. Kalau kau berikan sisa-sisa yang Tuhan gak suka, saudara sekalian, engkau tidak menghormati Tuhan. Betul gak? Kalau istri saya menghidangkan makanan yang saya gak suka, dia tahu pasti saya gak suka, dia asalan saudara, saya akan marah.
Begitu juga Tuhan mungkin. Tuhan minta ada syaratnya. Ada domba yang disembeli. Tapi Kain masa bodoh, dia nggak peduli. Dia hanya mempersembahkan hasil daripada tanah. Tanah itu sudah dikutuk oleh Tuhan. Dan saudara, waktu dia marah, dia emosi, Tuhan berbicara. Roh Kudus berbicara. Hei Kain, kenapa mukamu merah? Darah tinggimu naik ya. 200 per 180 ya. Kamu tensinya naik nih. Roh Kudus berbicara. Hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Roh Kudus sudah kasih warning. Roh Kudus sudah kasih alert. Roh Kudus sudah kasih saudara peringatan. Tapi sayang, Roh Kudus mengabaikan, Kain mengabaikan suara Roh Kudus. Dia lebih mendengarkan suara emosinya. Dia lebih mendengarkan suara kedagingan dan kemarahannya. Akhirnya dia membunuh adiknya Habel. Saudara sekalian, seringkali Roh Kudus berbicara kepada kita. Tapi kita ignore, kita abaikan suara Roh Kudus. Itu yang membuat Roh Kudus sedih. Itu yang membuat Roh Kudus berduka. Saudara, makanya ketika Roh Kudus berbicara, cepat-cepat taat. Ketika Roh Kudus berbicara, cepat-cepat lakukan. Amin. Roh Kudus bisa berbicara melalui istri kita loh. Seringkali Roh Kudus berbicara kepada saya melalui istri saya. Bentuknya mungkin omelan, bentuknya mungkin cerewet, tapi di cerewet itu saya belajar. Tuhan sedang menegur saya, Tuhan sedang mengoreksi saya, Tuhan sedang memperbaiki hidup setiap kita. Makanya jangan anggap enteng istrimu. Wanita punya kepekaan yang khusus dalam hatinya. Betul nggak? Saya punya teman saudara, kemarin kita konseling suami istri. Dia itu curiga sekali bahwa suaminya selingkuh. Dia curiga dan suaminya sumpah-sumpah tidak selingkuh. Tapi perasaan wanita nggak ada yang bisa bohong. Akhirnya saya bilang sama suaminya, kamu bohong, kamu selingkuh. Kamu selingkuh kan? Istri kamu tuh curiga sekali. Akhirnya di toilet dia bilang, saya ngaku Pak, saya selingkuh. Kok kamu ngakunya di toilet? Terjadi perubahan di toilet saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, istri itu punya perasaan. Dan kalau istri mau ngomong, dengerin. Ya Tri ya, dan semua bapak-bapak ya. Istri bilang, Pak, robot itu kamu jangan main lagi. Cairkan Desember Pak. Si suami pikir, sok tahu loh. Dicairkan sedikit, yang banyak dibiarin. Scam saudara sekalian. Rugi, amin saudara. Tuhan bisa bicara dengan banyak hal. Jangan dukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berbicara, cepat taati. Cepat lakukan. Ketika kau taat kepada Roh Kudus, lama-lama kita semakin peka sama suara Roh Kudus. Lama-lama kita semakin mengerti dan mengenal suara Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Terus dikatakan seorang penolong yang lain. Saudara sekalian, kata yang lain di sini dalam bahasa aslinya allos. Ada dua kata yang dipakai, yaitu yang pertama heteros, yang kedua allos. Heteros itu lain tapi berbeda. Saya dengan Pak Ivan walaupun sama-sama Chinese, tapi kami berbeda. Mukanya beda, namanya beda, gantengnya beda. Kayaknya gantengan Pak Ivan kayaknya ya. Tapi saya banyaknya. Nah saudara sekalian, kita ini berbeda, heteros. Kita ini heteros. Nah, tapi kata allos itu artinya berbeda, tapi dalam esensi yang sama. Berbeda tapi dalam saudara status yang sama. Artinya, kalau Yesus berkata yang lain artinya dia Allah. Nah, banyak orang salah menafsirkan Roh Kudus itu ranking ketiga. Bukan, dia pribadi yang ketiga, dia bukan ranking ketiga. Dia setara Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dia ada bersama-sama pada waktu penciptaan. Makanya Alkitab berkata Roh Allah melayang-layang. Saudara tahu nggak? Kata melayang-layang itu dalam bahasa Inggrisnya hovering. Hovering itu seperti induk ayam mengeram telur ayam. Ketika Roh Kudus melayang-layang, ketika Roh Kudus bekerja, pasti terjadi perubahan dalam hidup setiap kita. Ketika Roh Kudus bekerja, pasti terjadi hal yang baru terjadi dalam hidup setiap kita. New creature, perubahan yang baru akan terjadi dalam hidup setiap kita. Dia Allah. Dia Allah saudara. Dan karena dia Allah, dia harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama dia maha kuasa. Yang kedua dia maha tahu. Yang ketiga dia maha
hadir karena dia Allah. Dan ada satu kebenaran saya mau bagikan buat saudara, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, ini penting. Kata mengenal dia ini penting, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, sebelum hari Pentakosta, Roh Kudus menyertai orang percaya. Tapi di hari Pentakosta dan selanjutnya sampai hari ini, Roh Kudus tidak hanya menyertai kita, tapi Alkitab berkata Roh Kudus tinggal, diam, stay, dwell di dalam setiap kita. Amin. Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus bukan ada di luar. Roh Kudus bukan ada di udara. Roh Kudus ada di dalam hati setiap orang percaya. Amin. Lihat kiri kananmu, katakan, Roh Kudus tinggal di dalammu. Roh Kudus diam di dalammu. Wow, what a blessing, saudara. Roh Kudus tidak memilih di gedung yang paling megah di dunia. Roh Kudus tidak memilih tinggal di tempat yang paling agung di muka bumi ini. Tapi Roh Kudus memilih tinggal di bejana tanah liat yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan saudara dan saya. Roh Kudus diam, tinggal di dalam setiap kita. Ini kebenaran yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan, Allah yang Maha Kuasa ada di mana? Di dalam kita. How? Kalau Anda mengerti kebenaran ini, Anda tidak hidup sebagai orang yang kalah. Anda tidak hidup sebagai korban. Anda tidak hidup sebagai orang yang gagal. Bayangkan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, tinggal di dalam kita. Amin, saudara. Maka dari itu hidup kita ini penuh kuasa. Hidup kita ini powerful sekali. Stop jadi korban. Stop kalah lagi. Engkau punya kuasa yang luar biasa bekerja dalam hidup setiap kita. Dan bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Saudara, maka Yesus katakan, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih hebat, yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Kenapa? Karena ada yang Maha Kuasa di dalam setiap kita. Makanya kalau ketemu orang sakit, jangan dikit-dikit cari Pak Ivan. Cari Bu Yani. Pak Ivan mana ya? Bu Yani mana ya? Pak, ada yang sakit nih. Pakai tanganmu, doakan orang sakit. Tumpang tangan yang Maha Kuasa ada dalammu. Pakai itu, saudara. Alirkan kuasa itu. Orang sakit akan sembuh. Saudara, dulu sebelum saya mengenal Roh Kudus, saya doakan orang sakit. Saya kan dulu ngefans banget sama Benny Hinn, saudara. Sampai saya mau ganti nama jadi Agus Hinn, saudara. Kalau Anda nonton Benny Hinn kan mirip-mirip, mukanya mirip saya ya. Ganteng-ganteng, putih-putih ya. Cuma rambutnya aja beda. Holy Spirit, Thou art welcome. He touched me, oh, He touched me. Keren banget. Saya ngefans banget sama Benny Hinn. Benny Hinn terkenal dengan kesembuhan ilahi. Saya semangat doakan teman mami saya yang sakit. Dan hasilnya mereka mati semuanya, saudara. Sampai mami saya bilang, Agus, jangan doain teman mami. Semua teman mami yang doain mati. Lu pendeta pencabut nyawa. Jadi kalau ada orang sudah tua, sakit-sakitan, gak mati-mati, undang saya, saudara. Ternyata itu satu ministry yang powerful, saudara. Membawa orang berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, dulu saya powerless banget. Saya gak punya kuasa dalam hidup saya. Saya gak punya kuasa. Tapi sekarang setelah Roh Kudus memenuhi hidup saya. Setelah saya mengenal Roh Kudus, saya dekat dengan Roh Kudus. Saya melihat mukjizat kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Orang sakit disembuhkan, nama Tuhan dipermuliakan, amin. Betul gak? Kita ini punya power yang Maha Kuasa ada dalam hidup kita. Dulu saya orang yang powerless, selalu kalah dengan dosa. Selalu kalah dengan dosa. Selalu kalah dengan kelemahan kekurangan saya. Untuk berubah itu gak gampang bagi saya. Gak ada power untuk berubah. Gak ada power untuk hidup benar. Saya mau beritahu, Roh Kudus dikatakan roh kebenaran. Kita gak bisa hidup benar tanpa Roh Kudus. Benar, saudara. Hidup benar itu tidak mudah. Benar, saudara, kita ini statusnya orang benar. Tapi mempertahankan hidup benar itu tidak mudah. Hidup sebagai orang Kristen itu orang bilang impossible. Ada hukum di Alkitab katakan orang tampar pipi kiri, tendak pakai kaki kanan. Betul nggak? Hukum Kristen bilang orang tampar pipi kiri, bilang koko. Hari ini buy one get one free kok. Ini belum kok, satu lagi.
Saudara, nggak mungkin. Orang tampar pipi kiri kita, ya Pak Ivan, terus kita kasih pipi kanan. Gak mungkin kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita gak punya kuasa. Saya bergumul untuk bisa ngampuni papa saya. Saya berjuang untuk bisa ngampuni papa saya. Dengan kekuatan saya gak bisa. Tapi setelah saya dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa untuk saya melawan dosa. Ada kuasa untuk saya berkata tidak. Ada kuasa untuk saya hidup benar. Ada kuasa untuk saya berubah. Nama Tuhan dipermuliakan. Jujur, saudara, ketika Roh Kudus menguasai emosi saya. Ketika Roh Kudus menguasai pikiran saya. Ketika Roh Kudus menguasai kehendak saya, hidup saya berubah. Dulu saya itu emosional. Dulu saya itu orang pemarah. Dikit-dikit marah dan melampiaskan emosi itu dalam bentuk kemarahan. Kemarahan ada 3 manifestasinya. Yang pertama kita kenal yang namanya physical anger. Orang kalau marah pukul, KDRT. Dan sekarang KDRT-nya bukan suami pukul istri, tapi istri yang pukul suami. Nah, saudara sekalian, tapi di sini nggak ada ya, nggak ada bedanya. Nah, yang kedua kita kenal yang namanya verbal anger. Orang kalau marah itu maki-maki, ngomong kasar. Orang yang ketiga, orang yang namanya kemarin itu silent anger. Orang marah tuh Pak Ivan, tapi dia diam. Dia simpan. Nah, ini yang jadi kanker, saudara. Kemarahan, kepahitan, kekecewaan dia simpan, saudara. Dan itu di dalam. Jangan pikir ya, kalau orang lagi diam itu dia baik-baik saja. Belum tentu. Ada kemarahan, ada api yang dia simpan, yang satu saat siap meledak. Nah, jemaat yang diberkati, saya itu pemarah. Saya itu verbal anger. Kalau marah suka ngomong. Nah, perhatikan. Kalau kita marah, kita nggak bisa kontrol perkataan kita. Kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakitkan, itu keluar. Dan korban kemarahan saya, orang yang paling dekat dengan saya, istri saya, saudara. Saya kalau ngomong kasar banget. Istri saya bilang, sayang, kamu tuh suami yang baik. Tapi kalau lagi marah, emosi kamu lagi gak kekontrol. Kamu kata-kata kamu seperti pisau, menusuk jantung saya, dikorek-korek, kasih jeruk nipis. Pedis banget katanya. Tapi saudara, puji Tuhan. Saya bergumul dengan kemarahan saya. Saya bergumul dengan ketidaksabaran saya. Saya berdoa, Tuhan, saya mau sabar. Apa saya ganti nama jadi Pak Sabar ya saudara ya. Supaya bisa sabar ya. Orang panggil sabar jadi sabar, siapa tahu kan. Atau saya pindah ke Jawa ya. Kalau orang Jawa kan ngomongnya ojo tengonangana. Saya ke orang Sumatera, nadanya tinggi. Apalah, betul gak saudara? Kalau orang Jawa kan apalah gitu kan. Apa gimana caranya sabar? Tapi setelah saya dipenuhi Roh Kudus menguasai emosi saya. Roh Kudus mengubah hidup saya. Satu hari saya tes saudara. Saya lagi ngantri di Starbucks. Di Starbucks di daerah Setiabudi. Starbucks kan biasanya bagus, keren ya. Tapi hari itu Starbucks tuh chaos banget, kacau banget. Nah, saya orangnya gampang protes Bu Yani. Saya orangnya gampang komplain. Lihat sesuatu yang tidak menyenangkan, komplain. Saya ini cocoknya jadi anggota Komisi Hak Asasi Manusia, saudara. Dikit-dikit komplain, dikit-dikit protes. Nah, waktu saya lihat situasi tidak baik, saya mulai emosi. Saya mulai mau protes, mau komplain. Apalagi antriannya panjang, baristanya nggak banyak. Jadi banyak alasan saya untuk komplain. Saya ngantri, ngomel-ngomel, sampai di depan counternya, saya udah mau marah nih. Saya udah mau komplain, 1, 2, udah mau saya tembak, saudara. Tiba-tiba tuh anak bilang, Shalom Bapak Pendeta Agus Lutan, saudara. Begitu dia bilang Shalom, marah saya dari 100 turun 0, saudara sekalian. Saya bilang Shalom juga, saya bilang. Kamu kok kenal saya? Iya, saya sering dengar khotbah Bapak. Untung saya udah sabar. Untung saya bisa kendalikan emosi saya. Kalau enggak, saya enggak jadi berkat bagi anak muda ini, saudara. Apa pendeta di Starbucks ngantri marah-marah. Yang suka marah-marah datang sama Roh Kudus. Minta Roh Kudus mengendalikan emosi kita. Amin, saudara. Amin. Roh Kudus mengubah hidup saya. Roh Kudus mengubah pikiran saya. Pikiran saya dulu memikirkan hal yang duniawi. Memikirkan hal-hal yang jahat, yang kotor. Tapi setelah saya menyerahkan hidup saya, Roh Kudus mengubah pikiran saya. Roh Kudus menguduskan pikiran saya. Nah saudara, dia itu maha kuasa. Dia itu maha kuasa. Maka dari itu, saudara, kata Musa, nama Musa artinya ditarik keluar. Kita tuh gak pernah memakai kuasa yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita. Satu hari saya punya teman seorang pendeta. Dia seorang pengusaha. Dia bisnis restoran.
Satu hari dia lagi ngecek di restorannya, selesai restoran tutup jam setengah 10 malam, saudara dia di luar. Tiba-tiba salah satu pegawainya kerasukan. Tiba-tiba kerasukan, jerit-jerit, guling-guling, jerit-jerit, nangis-nangis, jerit-jerit sudah. Orang mulai berkerumun datang. Nah, teman saya bingung, ini gimana ngatasinya? Orang lagi kerasukan, ini mau ngapain nih? Terus dia pikir, gue undang pendeta. Telepon Pak Ivan aja gampang. Novandri Sumawan. Terus dia pikir gini, kalau gue telepon Pak Ivan, dia dari Green Garden datang ke sini perlu waktu 1 jam. Artinya kalau pendeta datang 1 jam kemudian, pastikan keadaan makin heboh. Orang makin banyak berkerumun, karena itu di pinggir jalan besar. Dia bilang, aduh kalau orang makin banyak, polisi datang, wartawan datang, aduh kacau ini. Terus dia bilang, dia mesti gimana? Dia panik banget. Ada suara berkata dalam hatinya, pakai kuasa yang ada di dalam kamu. Langsung dia berkata, dalam nama Yesus, setan pergi. Dalam nama Yesus, setan tinggalkan anak ini. Seketika itu juga, anak itu normal kembali. Dan semua orang yang menyaksikan peristiwa itu, semua bertepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di situ teman saya bersyukur, orang banyak mendapat kesempatan melihat begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya nama Yesus. Saya pernah dengar kesaksian dari seorang teman baik, saudara. Dia waktu itu belum Kristen. Dia pacaran sama cewek dan ceweknya ini di rumahnya banyak hantu-hantu katanya. Jadi kalau saudara mau uji nyali bisa ke rumah cewek ini saudara. Itu pesta hantu setiap malam, pasar malam saudara. Nah waktu itu si cewek ini ceritanya itu punya hantu yang menemani dia. Dan katanya nih saya nggak bisa lihat saudara. Tapi kata orang yang bisa melihat makhluk astral. Makhluk itu mau ngomong terus. Mau komunikasi terus sama kita. Nah dia merasa terganggu. Ya bayangin setan tuh mau ngomong terus kan kita jadi capek. Mau tidur dia bising saudara. Nah akhirnya dia bilang sama cowoknya. Cowoknya belum Kristen pada waktu itu. Dia bilang gini, sayang kita nggak usah begini-gini lagi ya. Aku capek banget. Terus cowoknya bilang udahlah kita ikut Yesus saja. Begitu dia bilang ikut Yesus ya, langsung ceweknya ngacungkan tangannya. Mata melotot saudara. Terus cowoknya takut. Cowoknya gede badan tapi penakut saudara ya. Nah dia kacungkan tangannya, terus cowoknya bilang, jangan bercanda sayang. Gua takut nih katanya. Begitu disingkirkan, begini lagi sudah, mata melotot. Lu jangan bercanda, gua takut nih. Disingkirkan tangannya, begini lagi. Nah si cowok ini punya teman pernah bilang, bro, kalau lu lagi kepepet, kalau lu lagi ada masalah, ingat satu nama yang bisa menolong lu. Nama Yesus. Lagi panik ketakutan, dia sebut nama Yesus. Dan seketika itu juga, cewek itu terpelanting saudara. Saya mau beritahu saudara, nama Yesus itu dahsyat. Nama Yesus itu luar biasa. Dan Allah yang maha kuasa ada di dalam setiap kita. Amin. Amin. Makanya all thing possible. Semua hal menjadi mungkin bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi setiap kita. Yang maha tahu ada di dalam kita. Kita sebagai manusia hanya tahu dari masa lalu dan masa sekarang. Kita nggak tahu hari esok. Betul nggak? Kita nggak tahu apa yang terjadi pada orang. Kita pengetahuannya terbatas. Tapi dia Allah yang maha tahu. Dia tahu masa lalu, dia tahu masa sekarang, dia tahu masa yang akan datang. Dan dia ada di mana? Dia ada di dalam setiap kita. Dia tahu jodoh yang terbaik buat setiap kita. Saya berdoa minta jodoh waktu saya bertobat umur 22 tahun, 23 tahun. Saya berdoa minta jodoh. Tuhan berikan jodoh yang terbaik. Saya orang yang sangat idealis. Bagi saya jodoh itu penting Pak Ivan. Dengan siapa kita menikah itu sampai seumur hidup loh. Sampai maut memisahkan. Jadi saya nggak mau salah pilih jodoh. Kalau salah pilih bukannya tambah naik, malah tambah hancur saudara. Jadi saya bergumul, saya berdoa untuk jodoh. Nah saya menunggu dan menunggu. Roh Kudus kok nggak bicara sama saya. Makin hari makin tua, makin hari makin tua. Saya mulai mau cari jalan pintas. Jalan pintas pilih yang saya suka. Yang naksir sama saya banyak banget saudara sekalian. Ya maklumlah Andi Lau gini kan ya. Senjongki gini kan ya. Nah yang naksir saya banyak banget. Terutama oma-oma dan opung-opung saudara. Nah tapi saya nggak mau. Saya bisa cari yang intelek, yang pribadi, yang punya kepribadian. Saya bisa pilih. Tapi saya selalu menanti yang Roh Kudus berikan.
Saya bertobat umur 23, umur 38. Saya ketemu dengan satu cewek yang sudah lama saya kenal. Tapi Roh Kudus berbicara kepada saya, ini jodoh kamu. Dan hebatnya, dia berbicara lembut di hati saya. Saya pikir jodoh kan masalah penting ya. Harusnya Roh Kudus berbicara lebih spektakuler. Tiba-tiba gempa bumi, ada apa? Ada api turun dari langit dan berkata, ini jodohmu, mu. Betul nggak? Suara dari surga ada ekonya. Tapi enggak. Dia bicara lembut di hati saya. Ini jodoh kamu. Dan saudara, akhirnya saya menikah dengan cewek itu. Dan sampai hari ini, dia wanita terbaik. Wanita yang paling tepat yang Tuhan berikan bagi saya. Anak-anak muda, jangan asal gampang pilih jodoh. Amin. Kita harus pilih yang terbaik. Jangan pilih orang pertama yang Anda ketemui turun dari lift nanti. Jangan saudara sekalian. Jangan-jangan cleaning service lagi saudara. Jangan cari jodoh orang ketiga yang ada duduk di barisan ketiga di NDC. Bukan saudara. Coba lihat kiri kananmu, siapa tahu itu jodohmu. Nah coba yang diberkati Tuhan. Coba yang diberkati jangan sembarangan. Roh Kudus akan tuntun kita, Roh Kudus akan temukan yang terbaik buat kita. Saya menikah umur 40 tahun. Jadi kalau di sini ada panglatu, panglima lajang tua, stok lama yang belum jalan gak usah khawatir. Tepat pada waktunya, dia akan berikan jodoh yang terbaik bagi setiap kita. Amin saudara. Roh Kudus bekerja, dia tahu, dia menuntun kita. Saya punya teman saudara, dia itu seorang hamba Tuhan, tapi juga seorang businessman. Dia tendernya internasional. Dan setiap proyek yang dia tangani kan banyak yang tender, persaingan. Dia selalu berdoa. Dan hebatnya, Roh Kudus selalu singkapkan berapa nominal tender lawan-lawannya. Saingannya. Misalnya si Tri, dia taruh begini. Si Pak Martin taruh begini. Pak Alionggo taruh sekian. Jadi dia bisa tahu tuh. Jadi dia bisa sesuaikan dengan harga yang terbaik. Dan dia selalu menang. Dan yang membuat dia menang karena Roh Kudus yang Maha Tahu ada di dalam dia. Sekarang dalam pelayanan saya mau tarik keluar. Allah yang Maha Tahu itu dalam hidup saya bekerja. Seringkali dalam pelayanan kita nggak efektif. Kenapa? Karena kita nggak jadi solusi problem bagi orang. Kita nggak memberikan jalan keluar. Kemarin saya konseling, seorang ibu konseling sama saya. Konseling cerita masalahnya banyak banget. Itu sudah jatuh di timpa tangga digigit anjing, anjingnya anjing gila. Dia lari jatuh di got kakinya patah, diangkut ambulannya tabrakan. Keadaannya seperti itu. Masalahnya rumit sekali. Masalahnya gak berhenti. Aduh sampai saya pikir kasihan banget ya. Ini hidupnya tuh masalah demi masalah saudara. Kasian banget. Kok ada orang kayak gini dan hebatnya dia kuat loh. Ini ibu-ibu loh. Jangan anggap enteng wanita. Wanita itu kuat saudara sekalian. Amin. Pria yang biasanya cengeng dan cemen saudara. Wanita kuat. Tepuk tangan dong buat para wanita. Nah jemaat yang diberkati dia kuat. Sudah dia ngalor ngidul 1 jam cerita. Saya bilang ayo kita doa. Kita doa. Waktu saya berdoa saya bilang Roh Kudus. Engkau tahu masalah dari ibu ini. Tiba-tiba saya ngomong sorry ibu ya. Semua biang kerok masalah Anda. Roh Kudus ngomong sama saya. Itu hidup Anda seperti got yang mampet. Pernah lihat got mampet? Got mampet isinya apa? Sampah. Isinya apa? Bangke. Isinya apa? Tikus. Betul gak? Isinya semua yang kotor, yang bau, yang gak pantas. Hidupmu tuh got mampet saya bilang. Makanya banyak masalah muncul. Kenapa? Hidupmu gak pernah dialirkan. Tuhan kasih potensi yang hebat. Tuhan kasih semangat yang luar biasa. Tuhan kasih kekuatan yang powerful. Tuhan kasih kepintaran. Tuhan kasih semua berkat kekayaan yang luar biasa. Tapi kamu gak pernah pakai dan salurkan itu untuk Tuhan saya bilang. Kamu gak pernah berserah sama Tuhan. Kamu menguasai dirimu sendiri. Kamu menguasai semuanya. Gak pernah kamu serahkan sama Tuhan. Saya tanya, kamu dulu kaya. Sekarang sudah bangkrut. Kenapa? Kamu gak pernah kasih perpuluhan. Dia nangis. Iya Pak. Saya bilang kamu utang banyak sama Tuhan. Tuhan sudah berikan banyak berkat buat kamu. Tapi kamu gak pernah lakukan apapun buat Tuhan. Kenapa? Hidupmu got yang mampet. Mungkin hidupmu got mampet. Masalah demi masalah demi masalah. Kenapa? Karena kok enggak, Tuhan sudah baik sama kita. Tuhan sudah berkati kita. Tuhan sudah tolong kita. Tuhan sudah, banyak hal. Oh ibu ini disayang Tuhan. Diberkati Tuhan.
akan segala berkat, akan segala kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Dan di situ dia nangis, sudah. Dia nangis, padahal tadinya ngomong, saya ngomong dia bela, saya ngomong dia debat, saya ngomong dia debat. Kadang-kadang kalau konseling orang ini makan hati ya Pak ya. Dia tanya kita jawab, dia lawan kita. Lo ngajak berantem atau mau konseling, betul nggak? Nah, tapi di NDC sih nggak ada ya, nggak ada duanya. Nah, cepat yang diberkati, saya mau beritahu saudara, Roh Kudus menolong saya. Saya mendapat kata-kata hikmat. Saya bisa melihat apa yang saya nggak tahu selama ini, yang nggak pernah dipikirkan. Oh, dia ada yang maha tahu ada dalam kita. Dan dia maha hadir ada di dalam hidup setiap kita. Amin. Dia maha hadir. Hadirat Allah bukan soal merinding. Anda lewat kuburan juga merinding. Hadirat Allah bukan soal nangis. Lagunya enak banget. Gue sampai nangis nonton Dr. Cha Korea. Anda juga nangis kan? Ketawa juga. Nah sudah sekalian. Hadirat Allah bukan di luar. Tapi hadirat Allah ada di dalam kita. Makanya organ-organ rohani kita harus diaktifkan. Indera rohani kita harus diaktifkan. Telinga rohani kita harus diaktifkan. Mata rohani kita harus diaktifkan. Penciuman rohani kita harus diaktifkan. Saudara sekalian, sehingga kita bisa punya karunia membedakan roh. Kita bisa punya karunia, saudara. Saya belajar satu hal. Ternyata tidak semua orang Kristen percaya Tuhan, Pak Ivan. Setelah saya masuk dalam dimensi roh, saya belajar. Banyak orang Kristen itu masih punya dukun, saudara. Masih punya jimat, masih punya mantra, saudara. Masih ada orang Kristen percaya Tuhan, ibadah. Tapi masih main susu, saudara sekalian. Benar. Di sini sih nggak ada ya. Nggak ada sedikit ya. Pegang dukun, benar. Saya punya teman pelayanan. Dia pakai susu. Kita nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Orangnya saleh, baik, suka doa, rajin pelayanan. Nggak tahu, saudara. Satu hari kami lagi nyembah Tuhan. Kami lagi doa. Susunya mental, saudara. Keluar susunya, saudara. Akhirnya kita bilang, kamu ketahuan. Susunya keluar, saudara. Yang main mantra-mantra, jimat-jimat, yang gunung kawi, yang main dukun-dukun. Ayo bertobat hari ini. Roh Kudus tahu, saudara. Jangan dukakan Roh Kudus. Kita mau jadikan dia yang pertama dan terutama dan satu-satunya dalam kehidupan kita. Dia maha hadir. Dia ada di dalam kita. Dan satu hal yang luar biasa, dikatakan dia adalah seorang penolong. Roh Kudus itu parakletos, pribadi yang diberikan untuk mendampingi kita, untuk menolong kita. Dia menolong kita. Kadang-kadang kita ngalami jalan buntu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu harus buat keputusan apa. Hidup ini sekarang orang stres karena terlalu banyak pilihan. Zaman dulu saya waktu kecil, setahu saya sabun mandi cuma Lux, sabun kecantikan bintang-bintang film internasional. Kalau kita mandi Lux, rasanya kita nih Widiawati, kita nih Cindy Crawford, saudara ya. Itu ikonnya dulu. Nah dulu setahu saya susu cuma SGM. Tapi sekarang banyak varian, banyak macam. Orang jadi bingung, orang jadi stres. Tapi kita nggak usah takut. Di tengah-tengah mungkin jalan buntu kau alami. Roh Kudus akan berikan kau hikmat. Roh Kudus akan menolong, menunjukkan jalan bagi setiap kita. Orang Kristen nggak usah bingung. Dia tahu hari esok kita, dia tahu masa depan kita. Dan dia berbicara kepada kita. Amin, saudara. Amin. Roh Kudus juga adalah penasihat kita. Dia adalah penghibur kita. Dikala kita susah, dia menghibur kita. Dia adalah pengubah dalam hidup kita. Dan satu hal yang saya mau sampaikan, dia convictioner. Alkitab berkata, Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Menginsyafkan kita. Saudara, ketika kita berbuat salah, Roh Kudus tegur kita. Ketika kita berbuat salah, Roh Kudus koreksi kita. Betul nggak? Lu salah. Lo gak boleh kayak gini. Dia berbicara di hati kita. Nah, dia itu convictioner. Dia itu menginsyafkan. Kata menginsyafkan itu saya kaget. Kata menginsyafkan itu artinya mengekspos. Membongkar, saudara. Kata menginsyafkan itu menerangi. Maaf ya. Banyak orang Kristen punya hidden sin. Dosa-dosa yang tersembunyi. Gak ada orang yang tahu ditutup dengan rapi. Tapi jangan pernah bohongi Roh Kudus. Dia bisa ekspos, dia bisa terangi, dia bisa lihat. Satu hari saya pelayanan di Surabaya. Saya melayani satu persekutuan doa. Ibu-ibu yang mayoritas mereka mengalami masalah suami selingkuh.
Jadi ini korban pelakor, saudara. Nah, di sini sih nggak ada mungkin ya. Nggak ada sedikit juga. Nah, jemaat yang diberkati. Nah, satu ibu cerita. Dia cerita sama saya. Dia bilang gini, Pak, saya punya suami bucin banget sama saya. Cinta banget. Setiap hari suami saya selalu jam 5 pulang ke rumah. Dan selalu nggak pernah keluar malam. Jam 5 pulang ke rumah selalu nggak pernah keluar malam. Dia nggak makan kalau nggak saya hidangkan, nggak ada saya. Benar-benar luar biasa. Jadi kalau istrinya pergi pelayanan, dia tunggu sampai pulang, istrinya siapkan makanan, makan berdua. Oh, so romantic. Cinta banget. Waktu ibu ini sakit kanker, suaminya merawat dia, memperhatikan dia. Sampai teman-temannya, bucin banget tuh laki ya. Semua iri sama ibu ini, saudara. Dia bangga, dia senang, suaminya sayang banget sama dia. Satu hari dapat kabar, suaminya serangan jantung, dibawa ke emergensi, sudah tidak tertolong, meninggal dunia. Hatinya hancur, kehilangan luar biasa. Berikan penghormatan yang terbaik. Bahkan dia mau ikut mati sama suaminya. Kami sama-sama mati. Bucin luar biasa. Suaminya the best husband in the world. Luar biasa. 3 hari setelah penguburan suaminya, dia ke kantor. Dia periksa semua dokumen. Dia periksa keuangan. Dia kaget. Dia baru tahu. Ternyata suaminya sudah memberikan seorang wanita 2 apartemen di Jakarta, 1 apartemen di Surabaya. Ternyata selama 3 tahun suaminya selingkuh, tidak tahu sama sekali. Itu hebatnya laki-laki. Kok ketawa sih? Satu hari seorang istri lagi di luar rumah. Suaminya di rumah mau buat kopi. Suaminya mau buat kopi. Dia cari gula, nggak ada toples gula. Semua garam, merica. Gak ada gula. Jadi dia telepon istrinya. Mama, aku mau buat kopi nih. Gulanya mana? Mana gulanya? Istrinya bilang, ada gula. Ada di toples. Apa? Semua tulisannya garam, merica. Yang mana gula? Istrinya bilang, oh kalau garam 1 itu gula isinya. Kok kamu tulisnya garam? Aku mau nipu semut. Supaya neput lihat toplesnya garam, dia nggak jadi datang. Kalau ditulis gula, dia datang katanya. Suami bilang, lu bodoh banget. Ya mana tahulah semua soal garam gula. Kalau gula dia datang. Oh ternyata garam 1 itu isinya gula. Isinya, lu kan kayak gitu. Di handphone lu namanya, lu tulisnya Burhan. Padahal dia Anita kan. Lu tulis namanya Nurdin, padahal Nursia kan. Betul gak saudara? Halo suami-suami. Nah, hidden sin dia nggak tahu. Dia nggak tahu sudah. Dan satu hal yang buat dia kaget terakhir. Ini yang buat dia kaget saudara. Ternyata suaminya meninggal bukan serangan jantung. Suaminya meninggal di apartemen selingkuhannya. Maaf ya, maaf. Itu overdosis obat kuat saudara. Mati langsung saudara. Aduh hatinya hancur. Saya tanya bu, mana lebih baik? Tahu dia selingkuh setelah dia meninggal? Atau tahu dia selingkuh sebelum dia meninggal? Mana yang lebih baik? Dia bilang gini, untung Tuhan baik. Untung saya tahu dia selingkuh setelah dia meninggal. Jadi saya melepaskan dengan cinta. Saya memberikan penghiburan yang terakhir buat dia. Dengan cinta saya kuburkan dia. Terus kalau ibu tahu sebelum dia meninggal, sudah saya mutilasi mayatnya. Sudah saya cincang-cincang. Saya buat bakso. Saudara sekalian, kita punya hidden sin loh. Betul nggak? Hidden sin. Roh Kudus nggak bisa dibohongi. Dia terangi itu. Dia lihat itu. Dia terangi, dia lihat itu. Makanya orang semakin dekat dengan Roh Kudus, bukan semakin sombong loh Pak Ivan. Semakin dekat sama Roh Kudus, dia semakin merasa, aduh, dibongkar terus. Dibongkar terus. Dibongkar terus. Bongkar! Bongkar! Dibongkar! Akhirnya hidup kita menjadi disempurnakan. Hidup kita menjadi serupa seperti Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terakhir. Kita harus mengenal dia. Kata persekutuan itu artinya intimacy. Kata mengenal itu saya kaget. Di kata to know itu dipakai pertama kali di Alkitab waktu Adam bersetubuh dengan Hawa. Wow. Kita mengenal Roh Kudus itu seperti persetubuhan. Ada cinta, ada gairah, ada kerinduan. Betul nggak? Masih ada gairah nggak sama Roh Kudus? Masih ada cinta nggak sama Roh Kudus?
Dan Alkitab bilang Roh Kudus itu cinta banget sama kita. Roh Kudus itu rindu banget sama kita. Roh Kudus itu ingin dekat dengan kita. Waktu saya pacaran sama istri saya di Singapura, dia di Medan. Saya cari alasan bisa pelayanan ke Medan, saudara. Akhirnya saya ketemu, baru lihat mobilnya jemput saya. Hati sudah, Pak Pipu, Pak Pipu, Pak Pipu. Senangnya luar biasa, rindunya luar biasa. Apakah kita merindukan Roh Kudus sama seperti itu? Ada nggak gairah ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus? Ada nggak cinta ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus? Hari ini ada satu privilege. Hari-hari ini luar biasa. Kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Hidup nggak akan sama lagi. Hidup akan luar biasa. Hidup akan berbeda untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.